Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita sama-sama belajar, lanjut lagi. One day one hadis Riyadhus Shalihin. Dari Abu Abdullah Tariq bin Asyam radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya, sedangkan pahalanya di sisi Allah. Jadi ini tauhid. Kalau sudah beriman, maka darahnya sudah diharamkan untuk dibunuh. Karena kan darah seorang muslim itu haram untuk dibunuh. Dan pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah. Kalau sudah beriman, dia pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah. Dalam artian tinggal terus beramal soleh. Jadi sudah ada wadahnya. Ketika kita sudah beriman, kita sudah punya wadah di sisi Allah, lalu kita melakukan amal soleh, tinggal masuk di wadah tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, namun dia melakukan amal soleh terus. Dia tidak beriman, nggak ada wadah di sisi Allah. Jadi ketika dia melakukan amal soleh, amalnya itu mau ditaruh di mana? Jadi makanya nggak ada pahala di sisi Allah. Ibarat perbankan, kita sudah punya nomor rekening. Setiap kita melakukan amalan, ada saldo yang masuk di rekening itu. Nah, bagi yang tidak beriman, nggak ada nomor rekening. Jadi setiap berpahala, nggak ada saldonya, mau dimasukkan kemana? Nggak ada. Nah, itu. Nah, kita sekarang bahas hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hudaybiyah saat hujan turun di suatu malam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada sholat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang mukmin kepadaku dan ada pula yang kafir kepadaku. Orang-orang yang berkata, hujan turun karena karunia Allah dan rahmatnya, berarti dia telah beriman kepadaku. Sedangkan orang yang berkata, hujan turun disebabkan bintang ini dan itu, maka dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Ini Allah sedih ya, karena ternyata masih ada saja hamba yang meyakini ketika hujan turun itu disebabkan karena bintang-bintang dan segala macam. Entah ini saya kurang tahu asbabul wurudnya bagaimana. Yang jelas mungkin di zaman dulu itu di Jazirah Arab masih meyakini terkait hujan itu ada hubungannya dengan para perbintangan, ada hubungannya dengan bintang-bintang, dan mereka meyakini, oh, jika bintang seperti ini menimbulkan awan seperti ini pasti akan hujan. Oh, berarti ini. Jadi dia menilai-nilai karena letak posisi bintang dan segala macamnya, ini sudah kafir di sisi Allah. Hati-hati, segala sesuatunya ini dari Allah. Kalau kita di zaman sekarang mungkin ketika kita percaya kepada ini, percaya kepada ucapan seorang, meyakini bahwa turunnya hujan ini karena ritualnya seseorang dan segala macamnya, ini bisa jadi termasuk suatu kesyirikan juga ya. Maka hati-hati sekali terhadap
hati kita untuk meyakini segala sesuatu. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu pasti dari Allah, pasti dari Allah. Kalau bukan dari Allah, dari mana lagi? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza tsumma astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.